Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Fatimah Sangfadila Salsabila Putri dengan NIM G7012046, mahasiswi farmasi Universitas Tadulako. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan, struktur, dan aktivitas obat difenhidramin HCl. Nah, difenhidramin HCl ini merupakan antihistamin atau secara umum kita kenal sebagai obat anti alergi, di mana dia dapat meredakan gejala alergi. Baik, sebelum masuk ke difenhidramin HCl sendiri, maka sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai histamin terlebih dahulu. Jadi histamin merupakan suatu senyawa normal dalam jaringan tubuh, disimpan dalam sel mas dan basofil. Hampir semua organ dan jaringan mengandung histamin, terutama dalam sel mas. Histamin dikeluarkan dari sel mas karena adanya rangsangan alergen, diantaranya debu, ada sinar UV, cuaca, racun, dan sebagainya. Selanjutnya, apa sih peran histamin di dalam tubuh? Jadi, peran histamin di dalam tubuh diantaranya yaitu dapat memicu kontraksi otot polos bronkus dan usus, dan dapat memperbesar permeabilitas kapiler, dan dapat memperkuat sekresi asam lambung, kelenjar ludah, dan kelenjar air mata. Selanjutnya yaitu biosintesis dari histamin. Jadi, histamin ini merupakan produk dari pertukaran zat asam amino histidin yang berlangsung dalam jaringan tubuh secara enzimatis. Jadi, histidin yang berasal dari makanan, terutama daging, akan diubah menjadi histamin karena adanya bantuan enzim histidin dekarboksilase. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai antihistamin. Jadi, antihistamin merupakan obat yang mengantagonis kerja histamin pada reseptornya. Maksud dari mengantagonis kerja histamin pada reseptornya, jadi antihistamin ini berkompetisi dengan histamin untuk menduduki reseptor histamin. Kemudian efek merugikan dari histamin yang memacu penelitian untuk mengembangkan obat antihistamin itu sendiri. Kemudian kita dapat melihat di sini yaitu struktur histamin dan juga struktur umum antihistamin. Keduanya dibuat hampir sama, bertujuan agar nantinya antihistamin ini dapat menduduki ataupun terikat dengan reseptor histamin. Kemudian antihistamin terbagi atas dua, yaitu antagonis histamin dan juga penghambat pelepas histamin atau penstabil sel mas. Kemudian antagonis histamin sendiri terbagi atas tiga, yaitu antagonis H1, antagonis H2, dan juga antagonis H3. Contoh dari antagonis histamin 1 yaitu difenhidramin HCl. Jadi, difenhidramin HCl ini termasuk ke dalam antagonis H1 generasi pertama golongan aminoalkil eter atau etanolamin. Adapun struktur umumnya di samping sini. Jadi, terdapat gugus AR atau aril berupa aril fenil tersubstitusi heteroaril atau 2-piridil. Kemudian ada AR aksen. Jadi, air aksen itu yaitu aril metil. Kemudian ada X sebagai atom penghubung, dapat berupa atom O, C, atau N. Kemudian di tengah ini terdapat CH2N, yaitu mewakili rantai karbon atau etil. Kemudian ada gugus NR dengan NR aksen, yaitu mewakili basa suatu fungsi amin terminal. Adapun hubungan struktur dan aktivitas obat difenhidramin HCl yaitu gugus aril bersifat lipofil. Kemungkinan membentuk ikatan hidrofobik dengan reseptor H1. Kemudian atom N pada ujung disebut amin tersier yang pada pH fisiologis bermuatan positif sehingga dapat mengikat reseptor H1 melalui ikatan ion. Kemudian pada rantai alkil antara atom X dan N mempunyai aktivitas antihistamin optimal bila jumlah atom C sama dengan 2 dan jarak antara pusat cincin aromatik dan N alifatik yaitu 2 hingga 6. Kemudian gugus O turunan aminoalkil eter yang memiliki efek sedasi yang kuat, mempunyai aktivitas antikolinergik yang cukup bermakna karena memiliki struktur yang mirip eter amin alkohol atau suatu senyawa pemblok kolinergik. Kemudian efek histamin akan semakin maksimal ketika kedua cincin aromatik struktur difenhidramin tidak terletak pada bidang yang sama.
Nah, selanjutnya yaitu apabila struktur dari difenhidramin HCl ini kita ganti ataupun kita substitusi. Nah, dapat kita lihat di atas, apabila gugus benzen kita ganti dengan gugus 2-piridil yang disisipi dengan atom N, maka akan terbentuk doksilamin suksinat yang secara oral aktivitasnya akan meningkat sebesar 40 kali dan dapat menjadi obat hipnotik malam yang baik. Nah, yang di bawah, apabila gugus para atau gugus yang memberikan efek terapik pada difenhidramin HCl ini kita sisipi dengan atom klor, maka akan terbentuk karbinoksamin maleat yang aktivitasnya akan meningkat sebesar 2 kali. Nah, selanjutnya yaitu rumus molekul dari difenhidramin HCl yaitu C17H22ClNO dengan bobot molekul yaitu 421,96. Pemberiannya yaitu serbuk hapluor berwarna putih dengan kelarutannya itu sangat mudah larut dalam air, mudah larut dalam metanol dan metilen klorida, agak mudah larut dalam etanol dan asetonitril, sangat sukar larut dalam etil asetat dan praktis tidak larut dalam heksan. Nah, adapun pH dari difenhidramin HCl itu yaitu 4 hingga 6 dengan pKa 8,98. Jadi obat difenhidramin HCl ini bersifat asam. Nah, dimana jika pH asam maka seiring bertambahnya pH, sifat ionisasinya itu akan bertambah besar sehingga bentuk non-ionnya itu semakin kecil. Maka hal tersebut membuat jumlah obat yang dapat melewati membran itu juga semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, jika pH basah seiring meningkatnya pH, maka sifat ionisasinya itu semakin kecil sehingga bentuk non-ionnya semakin besar dan jumlah obat yang dapat melewati membran itu semakin besar. Hal tersebut dikarenakan apabila molekul obat memiliki bentuk non-ion, biasanya itu lebih mudah larut dalam lipid atau lemak sehingga lebih mudah untuk berdifusi ataupun melewati membran. Sehingga dapat disimpulkan yaitu obat difenhidramin HCl ini agak sukar diabsorpsi dalam tubuh. Nah, kemudian kita akan masuk ke fase farmakokinetik yang terdiri atas absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi atau eliminasi. Yang pertama yaitu absorpsi. Jadi difenhidramin diabsorpsi melalui saluran cerna dengan aktivitas puncak dalam 1 jam. Bioavailabilitas difenhidramin diperkirakan antara 40 sampai 60% dengan konsentrasi puncak terjadi dalam 2 sampai 3 jam setelah kita mengonsumsi obat. Nah, setelah itu konsentrasi obat akan menurun dengan waktu paru eliminasi dalam 4 sampai 8 jam. Waktu paru ini akan memanjang pada pasien dengan gangguan fungsi hati. Selanjutnya yaitu distribusi. Difenhidramin didistribusikan secara luas pada jaringan tubuh termasuk sistem saraf pusat dengan volume distribusi 3,3 hingga 6,8 liter per kilogram dengan setelah dosis oral 50 mg. Nah, ikatan difenhidramin pada protein diperkirakan 78 hingga 85%. Obat ini bisa melewati sawar darah otak dan plasenta serta diekskresikan di ASI. Nah, kemudian selanjutnya yaitu metabolisme dari obat difenhidramin ini. Nah, jadi difenhidramin itu di metabolisme cepat di hati secara luas dengan perantara. Nah, selanjutnya yaitu fase metabolisme. Jadi metabolisme terbagi atas 2 tahap, yaitu fase 1 dan fase 2. Di mana fase 1 ini yaitu proses penambahan gugus agar senyawa yang tadinya kurang polar menjadi lebih polar. Nah, kemudian akan memasuki fase 2 yaitu reaksi konjugasi. Nah, difenhidramin di metabolisme fase 1 di hati secara cepat dengan perantara enzim CYP450. Kemudian akan memasuki fase 2 yaitu akan terjadi proses demetilasi yang akan menghasilkan N-desmetildifenhidramin. Nah, dan kemudian akan terjadi proses demetilasi kembali yang mengubahnya menjadi N,N-desmetildifenhidramin. Sebagian dari zat ini akan mengalami oksidasi menjadi difenilmetoksiasid. Nah, kemudian sebagian kecilnya pula akan dimetabolisme di paru-paru dan ginjal. Kemudian selanjutnya yaitu proses eliminasi.
Eliminasi difenhidramin dikeluarkan melalui urin dalam bentuk metabolit. Hanya 1% yang tidak diubah dalam urin. Kemudian sebanyak 50 hingga 75% obat terekskresi dalam 4 hari dan kebanyakan terjadi dalam waktu 24 hingga 48 jam pertama. Yang terakhir yaitu fase farmakodinamik. Nah, aktivitas histamin pada perifer dan sentral mengakibatkan peningkatan permeabilitas vaskular dan vasodilatasi, penurunan konduksi nodus atrioventrikular, kontraksi otot saluran cerna dan pernafasan, dan stimulasi persarafan sensorik yang menyebabkan bersin dan gatal. Kemudian antihistamin H1 bertindak sebagai agonis terhadap reseptor histamin 1 dan mempertahankan fase inaktif reseptor tersebut sehingga tidak terjadi aktivasi dan pelepasan histamin. Pada sistem saraf pusat, difenhidramin menyebabkan rasa mengantuk dan menekan pusat batuk di otak. Selain itu, difenhidramin juga memiliki aktivitas pada reseptor muskarinik, antiadrenergik, antiserotonergik, dan penyekat kanal natrium intrasel yang menyebabkan gangguan penglihatan, mulut kering, dan kebingungan. Aktivitas antimuskarinik pada difenhidramin dapat dimanfaatkan pada penyakit Parkinson atau sindrom ekstrapiramidal. Baik, mungkin cukup sekian dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.